kembali Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita untuk berkarya dengan baik dan menjadi berkat bagi siapapun. Hari ini hari Senin tanggal 17 April 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan percakapan antara Yesus dan Nikodemus dalam kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8 tentang perlunya lahir baru menurut Tuhan dalam percakapannya dengan Nikodemus. Kita mendengarkan sabda Tuhan lalu kemudian merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ia seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus lahir baru. Begitulah kira-kira inti percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus, saudari-saudara, adalah seorang Yahudi dari kalangan atau kelompok orang-orang Farisi. Dia seorang terpelajar. Bisa kita katakan dia seorang akademisi dalam bidang kitab suci, dalam hukum Taurat. Dia juga dikenal sebagai salah satu orang kaya yang patuh pada hukum Taurat. Kita tahu orang-orang Farisi pada umumnya, saudari-saudara, adalah mereka yang selalu bertentangan dengan Yesus, selalu oposisi dengan Yesus. Sehingga dalam bahasa saya, Yesus menjadi musuh bersama dari seluruh orang Farisi. Karena kehadiran Yesus yang begitu berwibawa dalam pengajarannya dilengkapi dengan mujizat-mujizatnya, membuat mereka kehilangan banyak pengikut. Apalagi dalam banyak kesempatan, Yesus mengeritik cara hidup mereka. Yesus mencelah praktek beragama mereka. Tetapi menjadi sebuah pengecualian menurut kutipan Injil Yohanes hari ini, bahwa seorang di antara mereka, Nikodemus, itu diam-diam mengagumi Yesus. Diam-diam lihat Yesus sebagai lebih dari seorang guru yang biasa. Sebab kita tahu dari Injil tadi, saudara-saudari, ketika Nikodemus berkata, "Kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jadi jauh dalam hatinya sebagai
Kalangan orang Farisi, Nikodemus mengagumi dan percaya bahwa tidak mungkin Yesus ini guru yang biasa, yang mengajar penwibawa, disertai dengan tanda-tanda mujizat. Tidak mungkin kalau dia tidak disertai Allah. Karena itulah saudari-saudara, malam-malam dia datang untuk berjumpa dengan Yesus, untuk berdialog, untuk berdiskusi dengan Yesus. Mengapa malam-malam? Tentu karena dia takut dilihat orang dari kalangannya sendiri, atau bahkan mereka yang telah mengagumi dan percaya Yesus mengikuti dia. Maka dia mencari waktu yang sekiranya tidak diketahui, tidak dilihat banyak orang, dan terjadilah percakapan itu. Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa dia harus lahir baru. Hanya kalau dia lahir baru, maka dia akan melihat kerajaan Allah. Saudara-saudari umat beriman terkasih, nampaknya Nikodemus mengenal Yesus sebagai guru dan pembuat mujizat. Tetapi Yesus berusaha menarik Nikodemus dalam sebuah lingkaran yang tidak hanya membuatnya mengenal Yesus sebagai rabi utusan Allah, tapi juga mengimani Yesus sebagai putra Allah. Untuk itu, Nikodemus dituntut untuk lahir secara baru. Sudah ada modal bahwa dia mengagumi, percaya Yesus utusan Allah, tapi bahwa Yesus adalah putra Allah. Orang-orang Farisi tidak sampai kepada kepercayaan itu. Sehingga kita tahu saudara-saudara, ketika Yesus bentrok dengan orang Farisi, mereka menuduh dia menghujat Allah karena menyamakan diri dengan Allah. Yesus tidak menghendaki Nikodemus mengenalnya hanya sebatas apa kata orang, atau sebatas yang dia tahu. Yesus menginginkan agar Nikodemus secara pribadi memiliki iman kepada Yesus. Percaya kepadanya, percaya bahwa dia putra Allah, dan hidup menurut ajaran Yesus. Dengan itu, Nikodemus akan lebih dalam mengenal siapa Yesus itu dan memahami karya-karyanya yang disertai dengan banyak mujizat. Melalui jalan itu pula lah Nikodemus, seperti kata Yesus, akan melihat kerajaan Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan seringkali menjadi bahan diskusi, bahan pertanyaan. Apa sebetulnya arti atau makna dari lahir baru atau dilahirkan kembali? Tapi sebetulnya saudari-saudara, secara tidak langsung Tuhan Yesus sudah menyinggung juga bahwa orang yang lahir baru itu adalah orang yang lahir dari roh. Tidak hanya lahir dari daging. Tanda dari suatu hidup baru atau lahir baru adalah bahwa orang tidak dikekang oleh dosa, oleh kedagingan, tetapi hidupnya dituntun oleh roh. Itu hanya mungkin kalau orang terlebih dahulu percaya kepada Yesus. Yesus mencurahkan rohnya dan orang dituntun untuk menjadi orang yang rohani. Hidup rohani adalah hidup yang dituntun oleh roh, semestinya begitu. Maka saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dosa membuat seseorang menjadi jauh dari Allah. Kedagingan membuat orang menjadi jauh dari Allah. Gereja mengajak kepada kita semua justru untuk percaya kepada Tuhan, percaya Dia sebagai putra Allah, dan hidup menurut kehendaknya, hidup berdasarkan tuntunan roh. Inilah hidup baru atau lahir baru dalam roh. Dengan menjadi bagian dari gereja, berarti kita menjadi bagian dari sebuah perahu besar yang sedang berlayar
menuju pantai idaman, yaitu keselamatan dengan pertobatan yang terus-menerus, dengan hidup yang selalu senantiasa diusahakan diperbaharui, supaya selalu senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam tuntunan roh. Saudara-saudara, Anda barangkali adalah orang yang sudah mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus, memberi diri dibaptis, dianugerahi kuasa Roh Kudus. Teruslah hidup dalam tuntunan roh yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Tinggalkan cara hidup yang mengikuti kedagingan. Tinggalkan cara hidup yang mengikuti kuasa gelap. Dan teruslah mengikuti Yesus di jalan yang Dia tunjukkan, pada ajaran-ajaran yang telah Dia sampaikan kepada kita, supaya kita sampai, supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Saudara-saudara, mari kita semua memastikan bahwa kita termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang sudah lahir baru, hidup baru yang terus dituntun oleh roh, hidup yang senantiasa mengarahkan atau terarah kepada Tuhan sebagai Sang Juru Selamat. Selamat menjalani hidup baru terus-menerus, saudara-saudara. Hidup dalam roh, hidup yang dituntun oleh roh untuk sampai pada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena melalui pengajaran-Mu, melalui sabda-Mu, melalui firman-Mu, kami semakin mengenal Engkau sebagai Putra Allah. Bantulah kami untuk membuka diri pada kasih-Mu, agar kami semakin mengenal dan mengalami kebaikan-Mu dalam hidup ini. Semoga kami membuka diri untuk hidup dalam roh dan dituntun oleh roh menuju kepada keselamatan. Ingatlah dengan penuh kasih akan hamba-Mu dan jamalah hatinya, Mikael Leong Jung Chin, agar dia boleh sadar dan bertobat dan pulih ingatannya kepada keluarga. Semoga dia boleh menjalani hidup baru, lahir baru, sebagaimana Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.